Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS tema 9, subtema 1, 2, dan 3, yaitu tentang karakteristik masyarakat modern ya, serta dampak-dampaknya. Oke, langsung saja kita bahas materi kali ini. Tonton video sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Ya, yang pertama kita identifikasi ciri-ciri masyarakat modern ya. Masyarakat modern ini sudah biasa mengenal dengan namanya adalah teknologi. Teknologi ya. Sekarang sudah banyak sekali penemuan-penemuan yang diciptakan yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Perubahan kehidupan manusia dari kehidupan tradisional ke kehidupan lebih modern disebut modernisasi. Nah, ini ada perbedaan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Nah, masyarakat tradisional dalam mata pencahariannya didominasi oleh sektor pertanian, walaupun sampai sekarang pertanian masih, tetapi kan sudah menggunakan alat-alat modern. Nah, sedangkan masyarakat modern ini bekerja menggunakan teknologi modern. Kalau sawah dulu menggunakan membajak sawah, membajak tanahnya itu menggunakan kerbau, sekarang sudah menggunakan traktor dan sebagainya. Dulu mengambil hanya pakai tangan ya, sekarang sudah ada kombi dan sebagainya. Itu adalah perbedaan masyarakat tradisional dan modern. Kalau tradisional menggunakan teknologinya tradisional, masih tradisional, sedangkan modern menggunakan teknologi modern. Alat transportasi ya, zaman dulu menggunakan ya, untuk masyarakat tradisional ini menggunakan transportasi hewan atau manusia. Sekarang untuk transportasi modern, masyarakat modern adalah menggunakan pesawat, kereta api dan sebagainya. Terus komunikasi, masyarakat tradisional berkomunikasi menggunakan surat menyurat. Nah, sedangkan masyarakat modern cukup dengan telepon ya, HP, bahkan sekarang sudah ada informasi lewat internet dan sebagainya. Itu adalah perbedaan masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Nah, dalam perkembangannya ya, yang namanya teknologi itu kan selalu berkembang terus, selalu membuat inovasi, kemajuan dan seterusnya. Nah, itu akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosialnya. Nah, salah satunya adalah transportasi yang cepat membantu masyarakat melakukan kegiatan yang lebih efisien dan efektif. Nah, jadi kalau dulu itu mengirim barang itu sampai berbulan-bulan, sekarang cukup beberapa jam saja. Nah, karena apa? Transportasinya semakin canggih sehingga transportasinya menjadikan cepat. Terus yang kedua adalah interaksi sosial masyarakat dapat terjalin dengan baik karena transportasi yang mendukung diadakannya pertemuan di mana saja dan kapan saja. Nah, meskipun itu memberikan pengaruh positif diantaranya tadi terhadap kehidupan sosial ya, penggunaan alat transportasi modern harus bijak, misalnya dengan membatasi penggunaan mobil pribadi. Nah, kalau banyak mobil pribadi, semuanya menggunakan mobil pribadi, apa yang terjadi? Macet. Nah, bila jarak yang kita tempuh dekat, sebaiknya menggunakan sepeda atau jalan kaki. Nah, maka jika masyarakat bisa menyikapi perkembangan teknologi dengan baik, maka kehidupan kita akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak hanya didukung bidang sosial, tapi juga di seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk lingkungannya harus saling mendukung. Nah, akibat modernisasi ini dapat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Nah, di bidang sosial budaya misalkan ya, kehidupan sosial ini
adanya modernisasi dapat menimbulkan sikap mental yang positif, diantaranya rajin, tepat waktu, disiplin, bersaing secara sehat, adil, berani mengambil risiko dan toleran. Nah, dalam hal ini masyarakat bisa menyesuaikan tradisinya terhadap perubahan yang terjadi. Nah, dengan kemajuan maka bisa berdampak positif, namun juga ada dampak negatifnya juga. Di bidang sosial, ya itu sudah. Sekarang di bidang ekonomi. Untuk bidang ekonomi ini modernisasi memberikan perubahan dalam berbagai bentuk kemudahan seperti bertransaksi keuangan menggunakan internet banking atau mobil banking dengan menggunakan HP atau komputer atau laptop dan sebagainya. Belanja untuk kemajuan sekarang ini ya dapat dilakukan secara online, tidak harus bertemu langsung dengan penjualnya sehingga menghemat waktu dan tenaga. Barang bisa dikirim dan sebagainya. Itu adalah kemajuan akibat modernisasi. Kemudian di bidang pendidikan, modernisasi ini juga mendukung. Di antaranya adalah teknologi internet dapat digunakan untuk membantu siswa-siswi mencari informasi yang ada di internet seputar tentang pendidikan. Nah, gunanya apa? Untuk menambah ilmu dan wawasan, bisa tidak hanya membaca buku tapi bisa mencari referensi di internet dan sebagainya. Nah, seperti dengan adanya komputer, nah siswa dapat menyimpan data-datanya di komputer. Juga memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas-tugas. Namun, apapun pengaruh modernisasi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, kita harus dapat menyikapinya dengan bijak. Kita harus mampu menyaring informasi yang makin mudah didapatkan berkat modernisasi. Harus kita saring mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita tambah terus, yang buruk kurang baik kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh. Nah, dengan begitu kita dapat meminimalkan dampak negatif dari modernisasi. Nah, berikut dampak modernisasi terhadap kehidupan manusia ya. Yang namanya dampak itu pasti ada positif, pasti ada negatif. Dampak positifnya diantaranya memberikan kemudahan hidup, menciptakan obat baru untuk berbagai penyakit misalkan, meningkatkan produksi pangan, menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Masih banyak lagi dampak yang positif yang dapat kita ambil untuk kita pergunakan. Namun juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu diantaranya terjadi pencemaran lingkungan. Nah, akibat banyak produksi limbah pabrik, asap kendaraan dan sebagainya menjadikan pencemaran lingkungan. Terus pola hidup konsumtif, ini lebih mudah mencari, membeli dengan online, akhirnya beli tidak usah menggunakan, akhirnya pola hidupnya menjadi konsumtif. Terus kesenjangan di bidang sosial dan ekonomi, yang kaya makin kaya, yang miskin masih dan sebagainya. Terkikisnya budaya lokal. Nah, kalau tidak bisa menyaring, maka terjadi budaya-budaya lokal hilang, akan diganti budaya-budaya baru yang berkembang sesuai dengan zaman. Maka dari itu kita harus bisa memilah mana yang terbaik, modernisasi apa yang baik kita lakukan terus, yang buruk atau yang jelek kita tinggalkan. Oke. Maka dari itu di tengah-tengah arus modernisasi ini kita harus dapat menyikapi ya perubahan yang terjadi. Nah, yang baik kita tiru, yang jelek kita tinggalkan. Yang sesuai dengan norma-norma agama budaya kita lanjutkan. Yang tidak sesuai, berasal dari luar atau berasal dari manapun, kita tinggalkan. Itu intinya adalah bisa memfilter, menyaring. Nah, modernisasi dalam bidang transportasi ya, diantaranya transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat ya, dengan sekarang sudah menunjukkan kemajuan yang pesat ya. Transportasi darat, air maupun udara ya.
Sarana transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia atau barang, contoh kereta, bus, sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Sedangkan prasarana transportasi adalah alat penunjang kelancaran pengangkutan seperti jalan raya, jembatan, terminal, stasiun. Itu semua itu dalam era sekarang sudah dibangun semua, sudah dibuat semua menjadikan kelancaran pengangkutan. Dalam bidang transportasi ini menjadikan waktu tempuh menjadi lebih cepat, sehingga meskipun jaraknya jauh, tetapi dapat ditempuh dengan hanya beberapa jam atau dengan beberapa hari saja, tidak sampai berbulan-bulan. Nah, meningkatnya teknologi transportasi ini dapat memudahkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Masyarakat dengan mudah pergi kemana-mana, ya, yang jauh maupun dekat. Pengiriman barang pun dapat dilakukan dengan cepat. Namun meski begitu, ya, semakin banyak kendaraan bermotor mengakibatkan kemacetan di jalan, juga terjadinya polusi yang berasal dari asap kendaraan. Nah, bidang transportasi air dan udara, pada zaman dulu masyarakat menggunakan rakit, untuk yang terus perahu dayung, perahu layar. Nah, sekarang sudah tidak menjadi pilihan lagi. Sekarang sudah ada perahu mesin, kapal besar pengangkut yang lebih besar. Manusia sudah tidak menggunakan tenaga manual atau tenaga manusia lagi, tetapi sudah menggunakan motor penggerak, yaitu mesin itu sendiri. Ada, ya, perahu motor, kapal laut, dan sebagainya. Sementara untuk transportasi udara dapat menggunakan helikopter, pesawat, dan sebagainya, bisa terbang dalam perjalanan jauh, ya, hanya ditempuh hanya beberapa jam saja. Yang biasanya sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ya, sekarang hanya berjam-jam saja. Nah, dampak positif perkembangan transportasi udara adalah masyarakat dapat menghemat waktu untuk berpergian jarak jauh. Nah, akan tetapi sekarang biaya lebih mahal, karena waktu semakin cepat untuk sampai, tapi biayanya semakin mahal. Oke, ya, demikian, ya, pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami, ya. Selanjutnya untuk tugas, carilah perubahan yang terjadi antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, ya, mulai dari jenis pekerjaan dulu apa, masyarakat tradisional apa, masyarakat modern apa, terus penggunaan alat rumah tangga, alat komunikasi, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Oke, demikian, ya, pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami, dapat bermanfaat untuk kita semua. Carilah referensi yang lain. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.